kepada saya. Maksiat lancar dan juga nikmat gak ada masalah. Parahnya dia menganggap Allah baik kepada saya. Maka ini suatu kekeliruan. Suatu kekeliruan. Sebab apa? Dia tidak terasa bahwasanya dia telah bermain-main dengan Allah. Ya. Fa'akidu kaida, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka berusaha menipu saya, maka saya pun akan menipu mereka. Seolah-olah mereka menyangka bahwasanya Allah nggak tahu dengan perbuatan saya. Saya maksiat tetap lancar, usaha tetap bagus, berbuat dosa tetap jalan, tapi nggak pernah ada masalah dalam perjalanan hidupnya. Menyangka bermain-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, ya, wa umli lahum inna kaidi matin. Kami sengaja mengulur mereka. Sengaja kami ulur. Ulur itu biar semakin jauh dari Allah. Karena kalau ditarik itu semakin dekat. Tapi kalau diulur itu akan semakin jauh dan semakin dekat. Maka Allah katakan sengaja kami ulur mereka supaya makin jauh. Inna kaidi matin. Sesungguhnya cara tipu daya kami sangat tidak bisa ditebak. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan melakukan istidraj untuk mereka dalam keadaan mereka tidak sadar akan itu. Mereka nggak sadar. Nggak sadar. Datang kepada seorang ustadz dan mengatakan, ya ustadz, mana katanya kalau kita bermaksiat akan ditegur sama Allah. Kalau kita berbuat dosa, kita akan segera diingatkan oleh Allah. Nyatanya saya maksiat lancar, ya nikmat tetap nggak putus. Saya tetap berbuat dosa, tapi ternyata keluarga saya semuanya sehat, sayanya sehat, kerjaan lancar, nggak ada masalah. Maka sang ustadz telah mengatakan kepada orang ini, sungguh kamu telah tertimpa sesuatu yang sangat mengerikan. Orang tadi mengatakan, bagaimana hal itu? Maka ustadz tadi mengatakan, apakah kamu dengan perbuatan itu semangat untuk melakukan ibadah sholat? Enggak, saya makin enggak sholat. Apakah dengan itu kamu merasa sedih ketika berbuat maksiat? Enggak, saya enggak merasa sedih ketika berbuat maksiat. Apakah dengan hal itu kamu tertarik untuk taubat? Enggak, saya enggak ada tertariknya sama sekali untuk taubat, karena semuanya enggak ada masalah, enggak ditegur sama Allah, dan semuanya berjalan baik-baik saja. Apanya yang butuh disesali, apanya yang butuh ditakuti? Maka kata sang alim, itulah kengerian yang sangat luar biasa. Hatimu telah dikunci dan telah jauh dari Allah dalam keadaan kamu gak sadar kalau kamu gak bisa kembali untuk Allah. Kamu telah diharamkan dari seluruh kebaikan, dan Allah gak mau kamu melakukan kebaikan sama sekali. Itulah kengerian yang sangat luar biasa. Salah dalam mentafsirkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara maksiat lancar dan urusan dunia juga lancar. Ini keliru. Justru khawatir kalau maksiat lancar dan dunia juga lancar. Segeralah bertobat, segeralah insaf dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Ada yang mau ditanya?
Fadhal, silakan. Iya. Anak lupa doa Nabi Ayub. Doa Nabi Ayub. Iya, doa Nabi Ayub ada di dalam Al-Quran surat Shad yang doanya adalah Robbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Robbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedang disentuh dengan kejelekan, padahal sudah sangat parah. Semua hewan ternaknya mati, kebunnya hilang, anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, diusir dari kampung, tubuhnya lumpuh, penuh dengan nanah selama 8 tahun. Tapi hanya mengatakan, saya disentuh dengan kejelekan. Ya, maka ini adalah suatu ungkapan yang sangat dalam dan ditutup dengan firman-Nya wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha penyayang di antara orang-orang yang sayang. Oh, ada yang lain? Ada? Nah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan oleh seorang hamba mulai dari hal-hal yang sederhana, ya. Jangan memulai dengan hal-hal yang berat. Mulai dari hal-hal yang sederhana, selalu melatih berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita baik sangka sama Allah, kita nggak akan butuh kepada siapapun. Karena kita hanya percaya kepada Allah. Kita hanya yakin yang bisa menolong kita itu Allah. Maka kita akan sering ngeluhnya kepada Allah, bukan ngeluh kepada orang. Tapi semakin jarang kita berprasangka baik sama Allah, kita akan lebih sering percaya dengan orang. Kalau datang ke fulan, insya Allah ada jalan keluar. Ya. Padahal yang memberikan jalan keluar adalah Allah. Ya. Kalau ketemu sama fulan, saya pasti dapat bantuan. Padahal yang memberi bantuan sejatinya adalah Allah. Kalau saya periksa ke dokter fulan, saya insya Allah akan sembuh. Padahal yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang keluar, masuk, pergi, pulang ke berbagai rumah sakit, ketemu dengan beraneka macam dokter untuk berobat penyakitnya, tapi ternyata nggak diberi kesembuhan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah mengingatkan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, hanya Dia yang bisa memberikan kesembuhan. Mintalah dulu kepada Dia. Ya, jangan kalau sudah keliling dokter manapun nggak sembuh, baru ingatnya Allah. Ya Allah, saya sudah pergi ke dokter macam-macam tapi nggak sembuh. Ini kebalik. Ya, kebalik. Harusnya ngeluh dulu kepada Allah, baru ikhtiar. Ini enggak. Ingat kepada Allahnya setelah keliling, habis uang, ya, dan energi, baru ingat kepada Allah. Maka ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan menjaga hati-hati kita agar supaya hati kita tetap menjadi hati yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhai, bukan dengan cara yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.